Blue Lock episode yang ke-85 dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Karena pada chapter inilah, Isagi pun akan menjelaskan kepada kita semua mengenai teknik atau kemampuan mata baru yang akhirnya berhasil didapatkan oleh King Baru. Di mana pada praktiknya, mata tersebutlah yang berhasil membuat King Baru mampu berevolusi ke level yang jauh lebih tinggi lagi. Dan mata itu jugalah yang berhasil membuat King Baru mampu mencetak gol pembalik keadaan menuju ke gawang tim Bayern Munchen. Namun sebelum video ini dimulai, kami mau disclaimer dulu ya, bahwa manga Blue Lock libur selama 2 minggu. Jadi karena pembahasan kami sudah mentok dan sudah sampai dengan chapter yang terakhir, maka kami pun tidak bisa membuat video kunci biru lagi setiap hari. Oleh karena itu mulai dari sini, maka kita pun harus sedikit bersabar untuk menunggu sampai chapter terbarunya terbit pada hari Sabtu besok, atau menunggu versi yang legalnya terbit pada hari Selasa depan. So, jika sudah jelas, maka tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita masuk aja ke pembahasan utamanya. Blue Lock episode yang ke-85 berjudul Predator Eye. Atau jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya adalah mata dari seorang pemburu. Di mana pada awal chapter tersebut, kita pun seketika langsung dikejutkan dengan sebuah perayaan yang luar biasa meriah dari para pemain tim Uber. Setelah mereka semua berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama berkat gol dari King Baru. Tidak hanya itu, karena pada satu momen yang sama ini, Baru pun seketika langsung berkata kepada Isagi Oichi, "Woi Isagi, apa hanya segitu saja kemampuanmu? Dan apakah kau tidak bisa melihat mengenai semua pola permainan kami sebelumnya? Jika memang begitu, maka sampai pertandingan ini berakhir, maka kamilah yang akan menjadi pemenangnya." Mendengar semua ucapan dari Baru tersebut, Isagi pun sama sekali tidak meresponnya. Karena faktanya pada momen ini, Isagi sedang sibuk untuk menganalisa mengenai pola permainan yang baru saja dilakukan oleh tim Uber. Nah, seperti biasanya ya, bahwa mulai dari sini, Isagi pun akan melakukan sebuah monolog panjang untuk menjelaskan kepada kita semua secara rinci mengenai semua hal di atas. Namun, supaya kalian tidak pusing dan juga lebih mudah dimengerti, maka untuk saat ini kami pun akan meringkasnya menggunakan bahasa yang lebih sederhana. Intinya, gaya permainan dari para pemain tim Uber bukanlah berasal dari improvisasi, tapi melainkan berasal dari sebuah rencana matang yang sebelumnya sudah disusun dengan sangat rapi. Atau dengan kata lain, tugas dari para pemain tim Uber di dalam lapangan hanyalah mengikuti semua perintah yang diberikan oleh Marco Snuffy saja. Itulah yang pada akhirnya membuat semua pergerakan pemain tim Uber menjadi terlihat sangat disiplin dan juga sangat rapi. Dan itu jugalah yang membuat serangan dari tim Uber menjadi sangat efektif serta mematikan. Karena pada dasarnya, mereka hanya menjalankan perintah dari bosnya saja. Serta mereka pun tidak dipusingkan dan juga sama sekali tidak dituntut untuk bisa berpikir kreatif. Selain itu, kunci dari permainan tim Uber terletak pada 2 orang. Yang pertama adalah Nico Ike, dan yang kedua adalah King Baru itu sendiri. Di satu sisi, Nico akan berperan sebagai seorang playmaker yang bertugas untuk menipu para pemain lawan, serta menunggu waktu yang pas untuk dapat memberikan umpan kepada King Baru. Sedangkan di sisi lain, Baru pun terus bergerak dari balik bayangan, sambil mencari sebuah celah kosong yang dapat dia manfaatkan untuk dapat mencetak gol ke gawang lawan. Nah, menariknya, semua kekuatan baru dari King Baru ini disebut dengan Predator Eye. Di mana secara singkat, fungsi dari kekuatan mata King Baru adalah sebagai berikut. Pertama adalah untuk melihat di manakah celah kosong yang bisa dia manfaatkan untuk bisa mencetak gol. Kedua adalah untuk bisa melihat di manakah letak titik kritis yang bisa dia manfaatkan untuk membuat kiper dari tim lawan tidak bisa membaca arah dari tendangan Baru. Dan yang ketiga, Predator Eye adalah kebalikan dari Metavision. Mengingat Predator Eye adalah sebuah kemampuan dari seorang penyerang yang dikhususkan untuk bisa melakukan tembakan optimal supaya dirinya bisa mencetak gol. Namun sayangnya tidak bisa digunakan untuk memprediksi kemanakah lawan akan bergerak. Sederhananya, kemampuan Predator Eye adalah kemampuan tingkat lanjut yang dimiliki oleh para striker murni. Sedangkan kemampuan Metavision adalah sebuah teknik mata tingkat lanjut yang dimiliki oleh para playmaker. Nah, berdasarkan hal itu, maka kami pun seketika menjadi sangat penasaran. Jika di dalam manga ini, Isagi memiliki Metavision dan King Baru memiliki Predator Eye, lalu kira-kira kemampuan mata seperti apakah yang nantinya akan dimiliki oleh pemain nomor 1 di dalam Akademi Sepak Bola Blue Lock, yaitu Itoshi Rin. Scene pun kini berpindah.
Di mana pada panel berikutnya, kini giliran Corona Renzela yang seketika langsung datang menghampiri Isagi sambil berkata kepadanya, "Isagi, jika terus dibiarkan maka keadaan ini akan berbahaya. Menurutmu, Uber masih mempunyai berapa banyak taktik lagi yang mungkin akan mereka gunakan?" Mendengar pertanyaan dari Corona tersebut, Isagi pun segera menjawabnya, "Jujur, aku sendiri tidak tahu mengenai taktik apa lagi yang akan mereka gunakan ke depannya. Tapi jika kita tidak segera beradaptasi dan merubah pola berpikir kita, maka kitalah yang akan ditelan hidup-hidup oleh mereka semua." Tidak hanya itu, karena pada satu momen yang sama ini, Yuki pun ikut datang juga untuk menghampiri Isagi sambil berkata kepadanya, "Isagi, jadi rencana seperti apakah yang harus kita lakukan untuk keluar dari tekanan mereka?" Menyaksikan dan mendengar pertanyaan itu, Isagi pun seketika kembali menjawabnya lagi, "Ya, aku sudah tahu jika Uber sangatlah berbahaya. Tapi tenang saja, karena jawaban dan juga petunjuk untuk bisa mengalahkan mereka semua sudah pernah disampaikan oleh Noah sebelumnya. Yaitu kunci kemenangan dari tim kita adalah duel 1 lawan 1 atau pertarungan adu kekuatan individu 1 lawan 1. Nah, hal yang sama pun terjadi juga dari sudut pandang Michael Kaiser. Di mana pada panel berikutnya, sekarang giliran Alexis Ness yang mulai nampak sangat khawatir. Hingga di momen itu, dia pun langsung berkata kepada Michael Kaiser, "Maafkan aku, Kaiser. Entah kenapa di dalam pertandingan ini, aku malah menjadi tidak berguna." Mendengar semua ucapan dari Ness tersebut, Kaiser pun dengan cepat langsung membalasnya, "Tenangkan dirimu, Ness, karena sikapmu yang seperti itu malah membuat otak jenismu menjadi tidak berguna. Ingat, kunci untuk bisa memenangkan pertandingan ini berada pada kemampuan individual. Yang artinya, jika aku bisa mengalahkan Lorenzo dan lepas dari penjagaan super ketatnya, maka sudah pasti tim kita lah yang akan keluar sebagai pemenangnya. Jadi untuk sekarang, mari kita atur sebuah rencana untuk dapat melewati Lorenzo lebih dulu." Wow, menarik banget ya. Mau dilihat dari sisi manapun, cara berpikir dari Isagi dan juga Michael Kaiser sangatlah mirip sekali. Karena faktanya di dalam lapangan ini, hanya mereka berdua sajalah yang sebenarnya sudah tahu mengenai apa yang harus mereka lakukan. Sayangnya, Kaiser dan juga Isagi masih tidak memiliki niat untuk mau melakukan kerjasama. Hingga pada akhirnya mereka pun sama-sama memutuskan untuk bertarung menggunakan caranya masing-masing. Selanjutnya kita masuk ke poin bocoran yang ketiga. Setelah beberapa saat berlalu, dan setelah peluit tanda dimulainya kick-off yang ketiga sudah dibunyikan, maka pada satu momen yang sama itu, Ness pun dengan cepat seketika langsung memberikan sebuah umpan pendeknya menuju ke arah Michael Kaiser. Serta di saat yang bersamaan, Kaiser pun langsung berlari dengan cepat menuju ke pusat jantung pertahanan dari tim Uber dengan tujuan untuk menantang Lorenzo supaya dirinya mau berduel melawan Kaiser. Melihat kedatangan dari Kaiser, Lorenzo pun tidak bisa tinggal diam. Hingga pada panel berikutnya, Lorenzo pun seketika berkata kepada dirinya, "Haha, ternyata nyalimu besar juga ya. Karena kali ini kau berani menantangku bertarung dalam duel 1 lawan 1. Mendengar semua ucapan dari Lorenzo itu, Kaiser pun segera menjawabnya, "Siapa bilang ini adalah duel 1 lawan 1? Karena faktanya aku akan mengalahkanmu di dalam duel 2 lawan 1. Nah, tepat setelah Kaiser selesai mengucapkan semua kalimat itu, maka di saat yang bersamaan, Ness pun seketika langsung muncul dari arah belakangnya, serta mereka pun langsung melakukan sebuah serangan kombinasi menggunakan umpan 1-2 untuk bisa melewati penjagaan dari Lorenzo. Tapi sayangnya kali ini Kaiser lah yang harus dibuat kecewa. Karena faktanya di dalam lapangan ini, Lorenzo pun memiliki sebuah rencana yang sama untuk bisa menghentikan Kaiser. Di mana tepat setelah bola dari Kaiser sudah ditendang menuju ke arah Alexis Ness, maka dari arah belakang Lorenzo muncullah Ryu Jubei yang langsung memotong jalur bola dari Kaiser serta langsung merebutnya. Tidak hanya itu, karena pada halaman berikutnya, Aryu pun melakukan hal yang sama juga sama seperti apa yang sebelumnya telah dilakukan oleh Kaiser dan juga Alexis Ness. Yaitu, Aryu langsung memberikan satu buah umpan pendek lagi menuju ke arah Don Lorenzo. Serta mereka pun seketika langsung berniat untuk melakukan pola serangan balik dengan umpan 1-2-nya. Tapi sayangnya kali ini justru Lorenzo lah yang malah harus kembali dibuat kecewa. Karena tepat sebelum bola tersebut berhasil mendarat di kaki Lorenzo, maka di saat yang bersamaan itu, kini giliran Isagi yang tiba-tiba saja langsung muncul di hadapan Lorenzo untuk memotong jalur umpan dari Aryu dan merebut bola itu dari kakinya. Nah, disinilah poin menariknya. Karena untuk yang kesekian kalinya,
sebuah pola pertahanan yang sama kembali dilakukan oleh tim Uber lagi. Di mana tepat setelah bola itu berhasil dicuri oleh Isagi, maka di saat yang bersamaan, Nico pun seketika langsung muncul tepat di hadapan Isagi Oichi untuk merebut bola itu dari kaki Isagi dan langsung membuangnya menuju ke arah luar lapangan. Bahkan pada satu halaman terakhir ini, Nico yang sangat bersemangat seketika langsung berkata kepada Isagi, "Isagi, vision dan juga kejeniusanmu dalam bermain sepak bola benar-benar tidak dapat dianggap remeh. Tapi sayangnya aku pun juga sama sepertimu. Mengingat pada dasarnya kemampuan yang kita berdua miliki sangatlah tidak jauh berbeda." Melihat dan mendengar semua ucapan itu dari mulut Nico Iki, Isagi pun seketika menjadi sangat terkejut karena dirinya sama sekali tidak menyangka bahwa di dalam pertandingan ini kemampuan metavision dari Nico Iki ternyata sudah berhasil disempurnakan juga sama seperti dirinya. Wow, menarik banget ya. Nah, itulah semua isi cerita lengkap dari anime Kunci Biru episode yang ke-85. Di mana secara garis besar, isinya diambil secara langsung dari cerita versi mangganya pada chapter yang ke-217. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya, dan salam baku hantam.